Yang kamu cintai selama ini bukan lagi sosok yang ada di hadapanmu sekarang. Kamu sedang mencintai versi lamanya yang dulu hangat, peduli, dan membuatmu merasa aman. Tanpa sadar kamu bertahan bukan karena bahagia, tapi karena kenangan. Kamu berharap dia akan kembali seperti dulu, padahal waktu sudah mengubah banyak hal. Sikapnya berubah, caranya mencintai berubah, dan kamu pun ikut berubah. Kamu menjadi lebih sering menahan sakit. Ini bukan tentang kamu yang kurang berjuang, justru kamu sudah terlalu lama berjuang sendirian. Kamu setia pada janji lama, sementara dia sudah melangkah dengan cara yang berbeda. Semesta ingin kamu jujur pada diri sendiri. Tidak semua yang pernah indah layak dipertahankan selamanya. Terkadang yang perlu dilepaskan bukan orangnya, tapi harapan bahwa masa lalu bisa terulang kembali. Ingat ini baik-baik, kamu pantas dicintai oleh seseorang yang hadir sepenuhnya di masa kini, bukan oleh bayangan yang hanya hidup dikenang saja. Terima kasih. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Kondisi ini sudah lama terbentuk, perlahan, diam-diam, bahkan mungkin tanpa kamu sadari. Hanya saja baru sekarang dampaknya terasa nyata dan tidak bisa lagi diabaikan. Dulu kamu mungkin memilih bertahan, mengalah, menahan perasaan, atau menunda keputusan demi menjaga keadaan tetap utuh. Setiap pilihan itu seperti butiran kecil yang terkumpul dari waktu ke waktu. Dan kini semesta memperlihatkan hasilnya dengan cara yang jujur. Bukan untuk menyalahkanmu, justru untuk menyadarkanmu. Dampak yang muncul sekarang adalah pesan, ada sesuatu yang perlu diperbaiki, dilepaskan, atau dihadapi dengan keberanian. Kamu sudah cukup kuat untuk melihatnya. Jika belum, semesta tidak akan membukanya. Tenanglah, kesadaran ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal perubahan. Saat kamu memahami akar masalahnya, kamu tidak lagi terjebak di lingkaran yang sama. Terima kasih. Ada tanda yang sengaja dimunculkan karena saat ini energimu sedang berada di titik yang sensitif. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan agar kamu lebih waspada. Bahaya ini tidak selalu berbentuk kejadian besar atau ancaman nyata. Justru ia tersembunyi rapi, bisa lewat orang terdekat, ucapan yang manis, atau situasi yang terlihat aman. Ada niat yang tidak sejalan dengan ketulusanmu, dan jika kamu lengah, itu bisa perlahan menguras energi dan ketenanganmu. Semesta dan leluhurmu memberi sinyal agar kamu tidak terlalu mudah percaya, tidak sembarangan bercerita, dan mulai menjaga batas. Dengarkan intuisi kecil yang akhir-akhir ini sering membuatmu ragu, gelisah, atau tidak nyaman. Semua itu bukan tanpa sebab. Ingatlah, peringatan ini muncul karena kamu sedang dijaga. Selama kamu sadar, tenang, dan tidak bertindak gegabah, bahaya itu tidak akan bisa menyentuhmu. Lindungi energimu, pilih diam daripada menjelaskan, dan percaya kamu akan melewati fase. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Namun bukan untuk kembali mengulang pola yang sama. Apa yang kamu alami sekarang bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa cara lama sudah tidak lagi bekerja untuk hidupmu. Kamu mungkin ingin memperbaiki segalanya seperti dulu, dengan bersabar lebih lama, menahan lebih dalam, atau berharap orang lain berubah. Tapi hatimu sudah tumbuh, kesadaranmu sudah berbeda. Dan apa yang dulu bisa kamu toleransi, kini terasa berat karena kamu tidak lagi sama. Kesempatan kedua tidak selalu berarti mengulang dari awal, tapi memulai dari cara yang baru. Perubahan bukan tentang terlambat atau cepat, melainkan tentang keberanian untuk tidak kembali ke pola yang melukai. Jadi jika hari ini kamu merasa ragu, itu wajar. Kamu sedang berdiri di titik transisi. Bukan untuk mundur, tapi untuk melangkah dengan cara yang lebih jujur pada dirimu sendiri. Karena kamu tidak terlambat, kamu hanya sedang diminta untuk tidak mengulang kesalahan dengan cara yang sama. Tanpa kamu sadari, ada kekuatan halus yang selalu bekerja dari dalam dirimu. Bukan sesuatu yang keras atau mencolok, tapi terasa tenang dan konsisten. Daya pelindung ini terbentuk dari pengalaman panjang, dari luka yang tidak kamu pamerkan,
dari air mata yang kamu simpan, dan dari keputusan untuk tetap waras saat keadaan hampir membuatmu runtuh. Perlindungan ini muncul dari kesadaranmu. Kamu peka membaca situasi, tahu kapan harus mendekat dan kapan harus menjaga jarak. Hatimu mungkin lembut, tapi jiwamu tidak rapuh. Itulah sebabnya tidak semua energi bisa menempel. Tidak semua niat buruk bisa bertahan lama di sekitarmu. Ada juga kejujuran batin yang menjadi benteng terkuatmu. Kamu tidak hidup dengan topeng terlalu lama. Saat sesuatu terasa salah, tubuh dan hatimu memberi tanda. Pesan ini datang sebagai pengingat lembut. Kamu lebih terlindungi daripada yang kamu kira. Bukan karena kamu kebal terhadap sakit, tapi karena kamu tahu cara bertahan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan selama kamu tetap mendengarkan suaramu yang paling dalam, daya itu ada titik di mana lelah itu bukan lagi tubuh, tapi di hati. Kamu sudah berusaha sejauh ini, menahan lebih dari yang orang lain tahu. Dan wajar jika hari ini kamu merasa hampir habis. Hal itu bukan tanda menyerah, itu tanda kamu sudah terlalu lama kuat. Namun satu hal perlu kamu ingat dengan lembut. Hidup belum menutup ceritanya, meskipun langkahmu tertatih, meski harapan terasa tipis, dan meskipun nafasmu masih ada. Selama itu masih ada, ruang untuk melanjutkan juga masih terbuka. Pesan yang hadir di sini menenangkan, kamu tidak harus segera pulih. Kamu hanya perlu bertahan hari ini. Lelah tidak membatalkan makna hidupmu, dan jeda tidak sama dengan akhir. Jika hari ini kamu hanya mampu duduk diam dan bernafas, itu sudah cukup. Hidup masih berjalan bersamamu, pelan, sabar, menunggumu siap melangkah lagi. Karena meskipun kamu sangat lelah, ceritamu belum benar-benar selesai. Teruslah melangkah dan yakinkan pada dirimu. Semoga hari-harimu menyenangkan.